Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Di sore hari ini kita akan membahas tema terorisme dan radikalis. Sebetulnya sih yang paling cocok membahas ini Ustadz Abdurrahman Ayub ya. Nah, beliau memang spesialisnya. Bahkan beliau itu dulu pernah jadi buronan PBB. Ya, bukan buronan Indonesia aja, PBB bayangkan. Ya, 15 tahun lamanya. Yang kemudian setelah mengenal dakwah salaf, beliau pun rujuk, alhamdulillah. Makanya kalau antum bisa undang aja beliau kemari, ya. Bikin tentang terorisme dan radikalis, ya undang wali kota ini semuanya. Itu lebih cocok karena beliau yang paling betul-betul paham ya petanya ininya. Kalau saya anak kemarin sore mas, jadi tidak pernah tahu ya tentang gerakan-gerakan radikal di Indonesia ini. Yang jelas saya hanya sebatas berbicara tentang bagaimana Islam memandang radikalis dan teroris, dan bagaimana sejarah dalam tubuh umat Islam munculnya kelompok-kelompok radikalis itu. Asal muasalnya kenapa bisa terjadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan aja. Dan bagaimana solusi-solusi yang tentunya ya Islam memberikan solusi yang tepat tentunya di dalam memberantas terorisme, demikian pula radikalis. Yang jelas mas, Islam tidak pernah setuju dengan ya terorisme dan radikalisme. Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi ini, yaitu bahwa mereka hendaklah ya dibunuh atau disalib dan dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau mereka diasingkan di muka bumi ini. Lihat bagaimana Allah memberikan sanksi yang begitu keras bagi para teroris yang mereka itu berbuat keonaran di muka bumi ini, yang mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka dari itu, karena memang terorisme dalam Islam itu sangat merusak cita Islam. Oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika mengingkari kelompok radikal yang disebut dengan Khawarij, ya, bagaimana kerasnya Rasulullah menyebutkan tentang Khawarij. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab Syariah dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Umamah, Rasulullah SAW sabda tentang orang Khawarij apa? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjingnya neraka, anjingnya neraka, anjingnya neraka. Lihat ya. Rasulullah mensifati orang-orang Khawarij dengan sebagai apa? Anjingnya api neraka. Iya. Saya pernah ini sedikit selingan aja ya. Ketika saya membahas di sebuah masjid besar di Jakarta itu, di Al-Azhar, tentang hadis terorisme atau Khawarij, saya bawakan hadis tadi. Khawarij anjingnya neraka,
Khawarij anjingnya neraka. Sorenya ada yang SMS ke saya. Ente babi neraka katanya. Astagfirullah. Iya. Kalau babi neraka nggak ada dalilnya, Mas. Kalau anjing neraka ada dalilnya. Iya. Itu selingan aja. Ikhwata Islam azakumullah. Di antara hadis yang menunjukkan betapa kerasnya Rasulullah terhadap kelompok Khawarij. Dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah SAW sabda, "Syarru qatla tahta adimis sama, wa khairu qatilin qataluh." Seburuk-buruknya orang yang terbunuh adalah orang-orang Khawarij itu. Jadi seburuk-buruknya orang yang terbunuh di kolong langit ini, kata Rasulullah, adalah orang-orang Khawarij. Dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "La qitalu Khawarij indi a'zam min qitali iddati minal atraq." Memerangi orang Khawarij bagi saya lebih besar daripada memerangi orang-orang kafir. Berdasarkan hadis tadi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan seburuk-buruk orang yang terbunuh orang Khawarij. Dan sebaik-baik orang yang dibunuh oleh orang Khawarij. Bayangkan. Ini betapa Rasulullah SAW kalau begitu keras banget ya kepada orang Khawarij, Mas. Iya. Beliau juga bersabda, "Satamruku mariqatun al-hiri furqatin minal muslimin." Nanti akan keluar sebuah kelompok di saat kaum muslimin sedang berpecah belah. Kata Rasulullah, "Apa yaqra'una al-Qur'an?" Mereka membaca Al-Qur'an, menghafal Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Dan riwayat Abu Daud dengan tambahan, "Yahsabuna annaha lahum wa hiya 'alaihim." Mereka menganggap bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu mendukung pendapat mereka. Padahal kata Rasulullah tidak demikian. Kata Rasulullah SAW apa? "Faman qatalahum ya wala in laqituhum la aqtulannahum qatla 'ad." Kalau aku bertemu dengan mereka, kata Rasulullah, aku akan perangi mereka seperti Allah memerangi kaum 'Ad. Keras banget di sini Rasulullah SAW terhadap orang Khawarij, Pak. Kenapa sih Rasulullah begitu kerasnya kepada orang Khawarij? Baiklah, kita akan sedikit sekelumit tentang siapa Khawarij itu ya. Khawarij adalah kelompok yang muncul di saat terjadi perang antara Ali dan Muawiyah. Dan seperti yang Rasulullah kabarkan bahwa satamruku mariqatun al-hini furqatin minal muslimin, akan muncul ya sebuah kelompok di saat kaum muslimin berpecah belah. Dan ternyata benar yang Rasulullah kabarkan. Dia muncul ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah. Namun Pak, bibitnya sudah ada di zaman Nabi. Bibitnya sudah ada di zaman Nabi. Waktu itu ya Rasulullah SAW sedang membagi-bagikan ghanimah. Rupanya ada orang datang ya, dan berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Bersikap adillah engkau hai Muhammad, engkau tidak berbuat adil. Mendengar itu Rasulullah marah sekali, sampai merah wajah Rasulullah SAW. Ya, melihat itu Khalid bin Walid berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal rajul." Biar aku yang akan memenggal leher orang ini ya Rasulullah, kata Khalid bin Walid. Kata Rasulullah apa? "La, jangan." Kemudian ketika orang itu pergi, Rasulullah bersabda apa? "Yakhruju min dhi'di hadzal rajul." Akan keluar di keturunan orang ini suatu kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Jadi bibitnya sudah ada di zaman Rasul. Orang ini disebut oleh para ulama dengan Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Iya. Bibitnya aja kurang ajar sama Rasul, Pak. Dan menuduh Rasulullah nggak adil. Iya, Masya Allah.
Dan seperti yang Rasulullah kabarkan, Khawarij muncul di saat terjadi perang antara Ali dan Muawiyah. Perang apa itu? Perang Siffin. Ya, ketika terjadi perang Siffin, kemudian sepakatlah antara Ali dan Muawiyah untuk mengadakan sebuah perdamaian. Yang kemudian Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan Muawiyah mengutus Amr bin al-As. Tapi memang Pak, orang Khawarij itu disifati oleh Rasulullah SAW itu apa? Sufahaul ahlam hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Mereka itu rata-rata muda usianya, tapi pemahamannya apa? Dangkal, kata Rasulullah SAW. Ketika mereka melihat Ali mengutus Abu Musa, Muawiyah mengutus Amr bin al-As, apa kata mereka? Oh, Ali berarti menyerahkan hukum kepada manusia. Sedangkan Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Sedangkan Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Berarti Ali kafir, Muawiyah kafir. Tuh lihat Pak, betapa dangkalnya pemahaman mereka terhadap Al-Quranul Karim. Iya. Kemudian mereka pun memisahkan diri di sebuah tempat namanya apa? Harura. Sebuah tempat namanya apa Pak? Harura. Makanya mereka disebut dengan Haruriyah. Ya. Jumlahnya ada sekitar 12.000, ada riwayat menyebutkan 6.000. Mereka berkumpul di sana. Kemudian akhul Islam, ya, Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menemui mereka. Kata Ali, jangan. Ya, aku khawatir mereka membunuhmu, Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, jangan khawatir. Kemudian Ibnu Abbas pun memakai pakaian yang indah, yang bagus. Karena Ibnu Abbas tahu orang Khawarij itu paling gak suka sama orang pakai pakaian yang bagus. Datanglah Ibnu Abbas ke mereka. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Assalamualaikum. Ternyata mereka gak mau jawab, karena mereka mengkafirkan Ibnu Abbas. Ya. Apa kata mereka? Marhaban bibni ammi Rasulillah. Selamat datang anak paman Rasulullah. Maji tabi, ada apa kamu datang kemari? Iya. Kata Ibnu Abbas, ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihim unzilal Quran wa hum a'lamun nasi bih. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka Al-Quran turun dan mereka yang paling paham tentang Al-Quran. Dan aku tidak melihat di antara kalian ada yang pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Lalu sebagian orang Khawarij berkata, La tujadilu, fa inna Allah azza wa jalla yaqul, bal hum qaumun khasimun. Ya. Jangan debat orang itu, karena Allah berfirman tentang orang-orang Quraisy itu, bal hum qaumun khasimun. Mereka itu orang yang suka bertengkar. Tuh lihat ya. Ini ayat buat orang musyrikin, tapi diberikan kepada siapa? Ibnu Abbas. Sebagian mereka mengatakan la nujadilannahu. Tidak, kita akan jidal dia. Iya. Akhirnya kemudian Ibnu Abbas berkata, Mada tanqumuna min ibni ammi Rasulillah SAW. Apa yang kalian kritik terhadap anak paman Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib? Kata mereka, salas, ada 3 perkara. Kata Ibnu Abbas, apa itu? Yang pertama, Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Sedangkan Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Kata Ibnu Abbas, hadi wahidah. Ini 1. Ada lagi? Yang kedua, Ali menghapus ketika perdamaian itu, menghapus namanya sebagai Amirul Mukminin. Dihapus namanya. Kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin.
Kata Ibnu Abbas, hadis tsaniyah, ini yang kedua. Apa yang ketiga? Ali memerangi Aisyah tapi tidak menawan Aisyah, dan ini tidak sesuai dengan kitabullah. Iya. Kata Ibnu Abbas, hadis tsalitsah, ini yang ketiga. Kata Ibnu Abbas, ada yang lain? Kata mereka, cukup itu. Kata Ibnu Abbas, bagaimana kalau aku bisa menjawab satu persatu? Apakah kalian akan rujuk? Kata mereka, silahkan. Adapun perkataan kalian bahwa Ali menyerahkan hukum kepada manusia, apa kalian tidak tahu dalam Al-Quranul Karim bolehnya menyerahkan hukum kepada manusia dalam masalah mendamaikan antara suami dan istri? Itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian khawatir suami istri ini bercerai, maka utuslah hakim dari pihak laki-laki dan hakim dari pihak perempuan. Saya mau tanya kalian, menyerahkan hakim hukum kepada hakim manusia untuk kemaslahatan darah kaum muslimin, apakah lebih berhak ataukah menyerahkan hakim kepada manusia dalam urusan mendamaikan dua pasang laki-laki dan wanita? Kata mereka, ya tentu itu lebih berhak. Baik, aku sudah menjawabnya. Baik, sudah terjawab satu. Adapun yang kedua, Ali menghapus namanya Amirul Mukminin. Dahulu demi Allah, kata Ibnu Abbas, ketika di perdamaian Hudaybiyah, Rasulullah menghapus namanya Rasulullah. Karena waktu itu ditulis oleh Rasulullah Muhammad Rasulullah. Apa kata orang Quraisy? Kalau kami tahu dan yakin bahwa engkau Rasulullah, kami pasti beriman. Tapi tulis Muhammad bin Abdullah. Maka Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, tulis Muhammad bin Abdullah. Maka siapa yang lebih berhak untuk mengikuti Rasulullah? Sudah terjawab? Sudah. Baik. Adapun yang ketiga, kata Ibnu Abbas, jika kalian mengatakan bahwa Aisyah harus ditawan, apa kalian tidak meyakini bahwa ia adalah seorang ummahatul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika kalian berpendapat bahwasanya ya ummul mukminin itu boleh ditawan dalam peperangan, kalian kafir. Gimana? Aku bisa jawab kalian semua? Baik, akhirnya dari 12.000 orang 6.000 tobat. 6.000 lagi ngeyel. Ternyata 6.000 orang ini yang tersisa berbuat kerusakan, Pak. Tadinya Ali tidak mau memerangi, tapi ketika mereka sudah mulai berbuat keonaran, di mana anak daripada Khabbab bin Al-Arat yaitu Abdullah, ia dibunuh. Budaknya yang sedang hamil, ya, dibelek perutnya, diambil bayinya, dicincang-cincang, dibunuh juga. Maka mendengar itu Ali pun bermusyawarah dengan para sahabat. Maka kemudian para sahabat mengatakan bahwa mereka khawarij, hai Ali, dan Rasulullah telah memerintahkan kita untuk memerangi mereka. Maka Ali bin Abi Thalib pun salat istikharah. Setelah itu kuat, Ali bin Abi Thalib pun kemudian mengirimkan pasukan memerangi mereka ini, Pak. Ketika mereka sudah berbuat keonaran di muka bumi. Ya. Ini Pak sejarahnya, Pak. Dan subhanallah, orang-orang Khawarij itu Rasulullah mengabarkan akan terus muncul. Kata Rasulullah, kullama kharaja qarnun quti, kullama kharaja qarnun quti, kullama kharaja qarnun quti. Setiap kali muncul ditebas. Muncul di setiap generasi tebas. Terus kata Ibnu Umar, Rasulullah sebutkan itu 20 kali. Sampai akhirnya generasi akhir mereka keluar bersama Dajjal. Di mana, Pak? Rasulullah SAW ketika mensifati orang-orang Khawarij itu apa? Ya, mereka itu kasar orangnya, keras. Kalau para ulama sahabat saja tidak dihormati oleh mereka, tidak mau. Makanya sifat Khawarij itu, ya, mereka
pemahamannya dangkal. Sudah begitu, ya tidak mau merujuk para ulama besar, para sahabat waktu itu. Sudah begitu, akal Islam mudah sekali mengkafirkan. Karena keyakinan orang Khawarij bahwa orang yang jatuh kepada dosa besar kafir, halal darahnya. Iya. Anda berdusta, dosa besar, kafir, halal darah. Anda berzina, halal darah Anda, kafir. Ini keyakinan apa? Khawarij, Mas. Iya. Pendapat Khawarij bahwa setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah kafir secara mutlak, abadan, kafir kata dia. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah memberikan perincian bahwa tidak setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir. Ya dilihat keadaannya. Tapi Khawarij enggak. Kata Khawarij, siapapun yang berhukum dan hukum selain Allah kafir, murtad dari agama Islam. Tanpa dipilah-pilah. Padahal kan di zaman Rasulullah kan ada pemimpin yang berhukum dan hukum selain Allah, Pak. Siapa itu? Najasyi. Najasyi masuk Islam tidak? Masuk Islam. Selama ia jadi pemimpin dia berhukum dan hukum Allah tidak? Tidak. Tapi ketika Najasyi meninggal dunia disolatkan tidak oleh Rasulullah? Disolatkan. Dengan solat apa? Solat gaib. Iya. Tapi itulah ya akal Islam. Memang demikian sifat orang Khawarij, Pak. Orang Khawarij ini Masya Allah ya, semangatnya luar biasa. Dan subhanallahnya lagi Pak, Rasulullah mensifati orang Khawarij itu apa kata Rasulullah SAW ya? Tahqiruna sholatakum bisolatihim wasiyamakum bisiyamihim. Kalian akan menganggap remeh solat kalian dibandingkan dengan solat mereka. Puasa kalian akan terasa ringan dibandingkan dengan puasa mereka. Jadi orang Khawarij itu ibadahnya luar biasa Pak. Makanya Ibnu Abbas ketika mendatangi mereka, kata Ibnu Abbas apa? Aku lihat jidatnya hitam legam, tangannya kapalan. Saking kuatnya ibadah mereka. Tapi Rasulullah tidak melihat itunya. Rasulullah melihat akidahnya, Pak. Makanya kita jangan tertipu oleh lahiriah. Ya, kalau ada orang rajin ibadahnya, puasanya kuat ya, tapi kalau keyakinannya Khawarij, kata Rasulullah, yamrukuna minad din kama yamrukun ya sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama ini seperti melesatnya panah dari buruannya, saking cepatnya. Maka ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Inilah Pak asal muasal garis keras dalam Islam radikalis, yaitu dari mudahnya mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya pengingkaran para ulama kepada Khawarij pun juga luar biasa, Pak. Coba antum buka kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama terdahulu ya. Ini dia Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syariah membuka kitabnya dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang-orang Khawarij. Kenapa sih? Apakah berarti orang Khawarij itu lebih keras apa lebih buruk daripada orang kafir, Mas? Kita katakan di akhirat orang kafir lebih buruk dari orang Khawarij. Kenapa? Karena orang kafir tidak akan diterima amalnya karena ia kafir kepada Allah dan mereka kekal di neraka. Sedangkan orang Khawarij masih muslim. Tapi karena dampak perbuatan mereka untuk Islam sangat mencoreng, ya, maka sikap Rasulullah lebih keras kepada mereka. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Di Indonesia pemikiran-pemikiran yang mudah mengkafir-kafirkan tuh sudah muncul, Pak. Lama sih sebetulnya. Iya. Adanya kelompok yang mengatakan yang tidak baiat kepada imam saya kafir. Ada nggak di Indonesia nih? Ada, Pak. Ya. Kamu tidak baiat kepada imam saya, maka kamu matinya bangke jahiliyah. Kafir kamu. Akhirnya kalau sudah kafir, apa yang terjadi, Pak? Ini sebetulnya benih-benih daripada apa? Terorisme, radikalisme.
Maka ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum, ya. Ini yang harus kita perhatikan adalah bahwa bibit-bibit terorisme itu dan radikalisme itu dari pemikiran Khawarij. Di dunia ini, Pak, kelompok yang sangat terlihat suka mengkafirkan itu banyak banget, Pak. Di antaranya Syiah. Syiah punya keyakinan bahwa ahlu sunnah itu kafir, dan itu termaktub dalam kitab-kitab mereka. Tapi kalau antum tanya ke orang Syiah langsung nggak bakal ngaku. Kenapa? Karena mereka punya gaya namanya taqiyah. Ya. Tapi kalau langsung merujuk ke kitab-kitab ulama mereka, jelas banget. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan ahlu sunnah wal jamaah, menghalalkan darah mereka. Makanya Syiah itu Khawarij juga. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah sedikit sejarah yang berhubungan dengan apa? Munculnya terorisme dan radikalisme di dalam Islam. Ya. Jadi sebetulnya dalam Islam itu sudah ada, Pak, memang. Tapi apakah berarti Islam identik dengan kekerasan? Ya enggak lah. Adanya kelompok yang menyimpang dan keras, radikal, tidak menunjukkan Islamnya keras, enggak. Justru Islam itu rahmatan lil alamin, akhi. Islam itu penuh dengan kelemah lembutan. Islam itu Masya Allah agama yang luar biasa. Siapapun yang mempelajari Islam, ia akan melihat bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berkasih sayang. Taib. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Sedikit saya ingin menyebutkan tentang bagaimana sih Islam keindahannya untuk umat manusia ini. Untuk menetapkan bahwa Islam bukan agama terorisme, Pak. Jauh sekali, sangat jauh. Taib, perhatikan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mengutus panglima-panglima perangnya? Apa wasiat Rasulullah kepada panglima perang? Kata Rasulullah, iya, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan merusak rumah-rumah ibadah, jangan menebang pohon. Subhanallah, ya. Dalam perang sampai-sampai rumah ibadah mereka nggak boleh diganggu gugat. Wanita dan anak-anak nggak boleh dibunuh. Yang dibunuh siapa? Yang ikut perang saja. Yang adapun yang tidak ikut perang tidak boleh dibunuh. Coba ya akhi, azakumullah. Dalam perang saja begitu. Bagaimana Islam ketika menguasai Spanyol, Pak? Ketika Islam masuk dan menguasai Spanyol, terlihat sekali, Pak, bagaimana keindahan Islam tuh, Pak. Ya, orang-orang yang non-Muslim itu tetap dihormati. Ya, rumah ibadahnya dipelihara baik, dibebaskan mereka, silahkan ya mengamalkan agama mereka sebebas-bebasnya, silahkan, nggak dilarang oleh Islam. Dilindungi baik-baik mereka, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka dari itu ya akhi, azakumullah, ini lihat dari sisi ini saja terlihat Islam tuh Masya Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana akhlak Islam terhadap non-Muslim, luar biasa sekali. Ya. Orang kafir itu ada dua macam. Ada kafir harbi dan kafir non-harbi. Apa itu kafir harbi, Pak? Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan membunuhi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Ini kafir harbi. Yang kedua, kafir non-harbi. Apa itu? Orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, tidak membunuh kaum muslimin, tidak pula mengusir mereka dari negeri-negeri mereka. Kafir non-harbi ini ada beberapa macam, Pak. Macam yang pertama,
kafir yang disebutkan kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam tapi membayar jizyah, pajak tahunan 1 dinar. Iya. Maka mereka harus dilindungi, hartanya, darahnya, jiwanya. Yang kedua, kafir musta'man, yaitu yang diamankan oleh negeri Islam atau individu kaum muslimin. Jadi apabila seorang muslim mengatakan dia di bawah keamanan saya, wajib diamankan. Iya. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW setelah di waktu Fatu Makkah, setelah selesai Fatu Makkah, ya Ummu Hani datang ke Rasulullah yang sedang sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah, Ummu Hani berkata, "Hai Rasulullah, anak pamanmu mengatakan bahwa dia akan membunuh ya Ibn Hubairah, sementara aku telah menjamin keamanan dia." Kata Rasulullah, "Qad ajartu man ajarti ya Ummu Hani." Aku telah mengamankan orang yang telah engkau amankan ya Ummu Hani. Ya. Ini disebutkan kafir musta'man, Mas. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Kafir apa itu? Mu'ahad, yaitu kafir yang mengadakan perdamaian, gencatan senjata dengan kaum muslimin. Ya. Di mana apabila negeri Islam dan negeri kafir sepakat untuk mengadakan perdamaian, tidak berperang, wajib dihormati. Kata Rasulullah, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh mu'ahad tidak akan mencium bau surga. Jadi ya akhul Islam, lihat, ternyata tidak semua orang kafir diperangi oleh Islam, kan? Yang diperangi oleh Islam hanya harbi saja, yang dia memang memerangi kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Sekarang kalau ada orang kafir datang dan membunuhi kita, masa kita diem, Pak? Gak mungkin lah, kita harus melawan, membela. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka lihat, Islam tetap menyuruh kita berbuat baik kepada mereka kok. Allah mengatakan apa? La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang. Allah tidak melarang. Ya. Untuk kamu berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Gak masalah ya akhul Islam, azakumullah. Rasulullah SAW ketika meninggal dunia dalam keadaan tamengnya digadaikan kepada orang kafir, orang Yahudi bahkan, bukan orang kafir, orang Yahudi orang kafirnya, Pak. Maka ya akhi, lihat, ya, inilah akhlak Islam. Tetap kita punya akhlak kepada mereka. Kemudian lihat bagaimana Islam ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, ya, memperlakukan ya tetangga kita yang kafir. Kata para ulama, tetangga kita yang kafir wajib dihormati. Dia punya hak ketetanggaan untuk tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti hatinya, karena dia adalah tetangga kita, walaupun dia orang Yahudi sekalipun juga. Akhul iman, azakumullah wa iyyakum. Saya waktu tahun 2005-an pernah ngisi di daerah Bekasi sana, Pak. Kemudian ketua seksi dakwah DKM itu cerita ke saya, "Ustaz, alhamdulillah di kampung ini 100% muslim, Ustaz." Oh ya, alhamdulillah. Nah, itu beberapa waktu kemarin tuh ada orang Nasrani ngontrak di sini, Ustaz. Terus ya kita berpikir gimana caranya supaya orang ini pergi. Terus caranya gimana, Pak? Itu tiap malam kita bikin suara-suara yang bikin dia bising gitu ya. Iya, pakai petasan lah, apalah. Berhasil, Pak, dia pergi. Oh, berhasil, pergi dia.
Aduh, seperti itukah akhlak Islam? Ya, dia pergi dalam keadaan dia yakin ternyata Islam memang teroris. Padahal tidak demikian akhlak Islam, dia tetangga. Walaupun bagaimana dia tetangga. Seharusnya kita memperlihatkan akhlak yang baik dong kepada dia. Supaya dia lebih tertarik kepada Islam, ya akhlak Islam. Azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi ya, sekelumit sedikit tentang bahwa sebetulnya Islam itu agama yang sangat indah, Pak. Sangat indah ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana dong menghadapi kelompok-kelompok radikal, terorisme dan yang lainnya di dalam Islam ini, akhi azakumullah wa iyyakum. Walaupun tentunya pertama munculnya radikalis itu ya, biasanya pasti ada sebab-sebabnya, Mas. Dan perlu kita ketahui, terorisme itu bukan hanya ada dalam Islam saja. Di seluruh agama pun ada terorisme itu. Radikalis itu bukan hanya dalam Islam saja, di semua agama ada itu, Pak. Cuma qadarullah di zaman sekarang ini kenapa selalu diidentikan dengan Islam? Ya, kalau yang melakukan bom itu orang Nasrani, diem 1000 bahasa. Tapi ketika yang ngebom orang Islam baru, wah. Karena memang sebetulnya media kan dipegang oleh siapa? Di negara kita ini media rata-rata dipegang orang-orang Yahudi, Pak. Memang mereka ingin merusak Islam. Mereka berusaha untuk mengidentikan Islam dengan apa? Teroris. Iya. Namun, akhi azakumullah wa iyyakum, munculnya radikal, terorisme banyak sebab. Apa sebabnya? Yang pertama, al-jahl. Apa itu jahl? Bodoh. Kebodohan terhadap din. Bodoh di bagaimana tata cara memahami Al-Quran dan hadis. Karena kebodohan itu, makanya orang Khawarij itu, Pak, bodoh. Pemahamannya dangkal. Ya, lihat, mereka orang Khawarij itu sudah bodoh memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya semakin menjadi-jadilah kesesatan mereka itu. Makanya akhi azakumullah wa iyyakum, ya, ketika kebodohan itu merajalela di tubuh umat Islam, akan muncul pemahaman-pemahaman yang aneh, itu pasti itu. Makanya akhi, ya, sebab yang pertama ini harus kita tumpas dengan cara menyebarkan ilmu. Ya. Sebab yang kedua apa? Ada merujuk ilal ulama. Enggak mau kembali kepada para ulama, enggak mau merujuk para ulama besar. Terutama ulama dari kalangan salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'in. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya akhi, lihat kalau di zaman Rasulullah bibitnya saja udah enggak menghormati Rasulullah. Di zaman Ali bin Abi Thalib mereka tidak menghormati ulama sahabat. Tidak mau mendengarkan ulama sahabat. Di zaman setelahnya pun demikian. Tak pernah mereka merujuk ulama besar. Bahkan mereka mencibir para ulama yang dekat kepada pemerintah sebagai apa? Ulama penjilat. Mereka menuduh Syekh bin Baz ulama penjilat, Syekh Utsaimin ulama penjilat, apa itu ulama penguasa semuanya. Iya. Sehingga bahkan mereka mengatakan mereka murjiah. Iya. Subhanallah. Kalau ulama sudah dilecehkan, yang diulamakan siapa coba? Yang diulamakan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tahun 2006 atau lebih ya, saya pernah mengadakan kajian tentang terorisme di Masjid Al-Azhar Pondokopi. Judulnya bom bunuh diri. Saya bawakan fatwa-fatwa ulama tentang haramnya bom bunuh diri itu, Pak. Setelah kajian selesai ada pemuda tinggi besar mendatangi saya. Ustaz, saya mau debat sama Anda. Iya. Fadhal, kapan? Sekarang.
Di mana? Terserah Ustadz. Ya udah di belakang masjid aja. Saya kan kecil Pak, kurus lagi. Ya. Dia badannya tinggi besar. Nah, saya cuek aja. Makanya saya berdua sama dia. Terus saya bilang ke dia, ya kan saya sudah bawakan fatwa-fatwa para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan dan yang lainnya. Apa kata dia? Saya juga punya ulama. Siapa ya ulama Anda? Usama bin Laden. Pantesan. Ulama saya Usama bin Laden. La haula wala quwata illa billah. Kata saya, subhanallah, Usama bin Laden rupanya yang kamu jadikan ulama. Ya, dia udah marah banget Pak memukul saya. Tapi qadarullah, alhamdulillah panitia tiba-tiba pada berdatangan aja. Ya, jadi akhirnya dia pergi. Tuh lihat Pak, kalau ulama yang sebenar-benarnya ulama dilecehkan, yang diulamakan siapa? Yang sesuai dengan keinginan. Inilah musibahnya. Padahal Usama bin Laden siapa? Belajar ilmu dari mana? Sekolah aja kagak. Ya. Tapi itulah ya akhi azakumullah. Akhirnya mereka menilai ulama itu yang sesuai dengan hawa nafsu dan selera mereka. Kalau sudah ulama dilecehkan dan seorang pemuda jauh dari ulama, wah payah, kasihan nih pemuda. Pasti akan terbawa oleh emosi dia, terbawa oleh apa? Ya, semangat dia. Sehingga dia berbicara pun dengan semangat dan emosi, bukan dengan ilmu dan akal, bukan ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Makanya sebab yang kedua nih Pak. Ya, kenapa muncul terorisme, yaitu tidak mau rujuk kepada siapa? Para ulama kibar, enggak mau. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam tubuh umat Islam, baik yang dilakukan oleh umaroknya maupun dilakukan oleh rakyatnya, sehingga ya orang-orang yang begitu semangat terhadap dinnya itu merasa kecewa, gitu Pak. Ya, ketika melihat, pemimpin kita tidak berhukum dan hukum Allah, merajalelanya kemaksiatan. Ya, dia ingin kekesalan dia akhirnya ditumpahkan dengan mengkafirkan. Sudah begitu dia dapatkan dalil-dalil dari ulama-ulama terdahulu yang kebetulan memang ya diedit-edit begitu Pak. Udah gitu ketemunya buku-buku yang kayak gitu lagi. Waduh. Tambah jadi Pak. Iya. Bapak pernah tahu namanya Aman Abdurrahman? Pernah dengar nggak Pak? Itu pemikirannya ngeri banget Pak. Iya. Dia katakan pemimpin kita kafir. Semua yang kerja di pemerintahan kafir. Pegawai negeri kafir. Mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi negeri kafir. Sampai dia mengkafirkan mertuanya sendiri yang polisi Pak. Dia kafirkan, benar wallah. Sampai muridnya itu ketemu saya nggak mau salam. Kalau saya bilang assalamualaikum, dia jawabnya apa? Waalaikum. Bukan waalaikumsalam, tapi apa? Waalaikum. Karena dia sudah menganggap saya kafir. Iya. Memang berbahaya banget. Tujuan mereka apa? Ya, ingin memberontak, bikin pasukan bawah tanah. Tahu sendiri bawah tanah Pak, adanya cacing, ya, cecunguk, tikus. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi, ya ternyata setelah kita lihat buku-buku rujukannya itu yang berbahaya. Orang-orang takfiri yang ada di Timur Tengah sana, ya, membuat buku, membawakan perkataan para ulama, tapi perkataan ulama itu diedit-edit sendiri. Makanya Dr. Muhammad Arifin Badri kan pernah membantah tulisannya Aman Abdurrahman itu.
dan memberikan judul Aman Abdurrahman, sang musang berbulu domba. Dan beliau kemudian membantahnya detail sekali, Masya Allah, dan dikirimkan langsung ke Aman Abdurrahman, tapi ya begitulah, nggak mau terima, padahal dia sudah mati kutu sebetulnya, Pak. Tapi orangnya susah untuk nasihati. Iya. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi, munculnya penyimpangan-penyimpangan ini yang muncul membuat apa? Orang-orang yang sedang girah terhadap agama ini merasa kesal gitu, Pak. Sehingga akhirnya menimbulkan sikap-sikap radikal. Ya, pemimpin kita tidak berhukum dan hukum Allah, kafir. Kalau kafir gimana? Ayo kita memberontak. Ya. Ya seperti itu memang nakal Islam azakumullah. Tanyakan antum nanti kalau mengundang sama Ustaz Abdurrahman Ayub, bagaimana perjuangan beliau JI itu, Jamaah Islamiyah, di mana beliau mereka itu sebetulnya dari N11 itu, Pak ya. Cikal bakalnya dari N11 semuanya sebetulnya. N11 itu kemudian mengirimkan orang-orangnya untuk berang di Afghanistan. Tujuannya apa? Ketika mereka nanti pulang ke Indonesia, perang di Indonesia. Dan beberapa orang yang memang dahulu di N11, alhamdulillah, yang kemudian sudah taubat bergabung dengan Salafi. Saya kenal beberapa mereka. Banyak kok ustadz-ustadz N11 yang tadinya asalnya N11. Ustadz Abu Qatadah tadinya N11 beliau. Bahkan beliau tuh kalau nggak salah sudah jadi menteri agamanya. Makanya beliau paham betul tentang N11. Ustadz Abu Haidar tadi N11. Kemudian ahli herbal itu siapa? Abu Muhammad Faris. N11 itu beliau ahli sejarahnya bahkan. Antum kalau ya tanya ke beliau tentang sejarahnya N11 sampai ke buyut-buyutnya hafal dia, Pak. Iya, tahu banget. Iya. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, kenapa muncul hal seperti itu? Karena melihat pemimpin yang pemerintahan yang di Indonesia misalnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya mereka ingin supaya pemimpin kita berhukum dan hukum Allah. Tapi caranya gimana? Dengan mengadakan konfrontasi. Dengan cara apa? Yang lebih radikal dan yang lainnya. Padahal apakah benar Islam menghadapi setiap pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah itu dengan cara radikal seperti itu? Tidak juga ya akhi. Ya. Lihat misalnya Nabi Musa alaihissalam menghadapi tirani Fir'aun, ya tidak? Hah? Fir'aun, bayangkan, antum tahu sendiri di Fir'aun. Saya mau tanya sama antum, pemimpin kita dengan Fir'aun mana yang lebih buruk? Hah? Fir'aun. Antum dengan Nabi Musa mana yang lebih baik? Ya udah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu togut. Tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Lihat ya akhil Islam azakum. Ini Fir'aun bukan hanya berhukum selain Allah, kafir juga, menentang juga. Iya. Akhirnya Nabi Musa pun berdakwah kepada Fir'aun, tapi Fir'aun tidak menerima. Iya. Malah membunuhi anak-anak Banu Israel, Pak. Membunuh siapa? Anak-anak Banu Israel. Tapi apakah Nabi Musa berkata kepada Banu Israel, kita berontak? Apa kata Nabi Musa? Ya, ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dan bersabarlah.
Sesungguhnya bumi ini milik Allah yang akan Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan akibat yang baik pasti untuk orang yang bertakwa. Iya. Maka Banu Israel pun bersabarlah menghadapi tirani Fir'aun itu, Pak. Dalam keadaan mereka dizolimi, Pak. Apa yang terjadi? Kesabaran itu memberikan hasil rupanya, Pak. Kesabaran itu memberikan hasil yang lebih manis dari madu. Maka Allah mengatakan, ya, setelah beberapa ayat menceritakan tentang Fir'aun dan Banu Israel, ya, Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu atas Banu Israel disebabkan kesabaran mereka terhadap Fir'aun. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami hancurkan apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun dan apa yang telah mereka bangun itu. Ternyata di balik kesabaran ada sesuatu yang lebih manis dari madu. Lihat, akhi azakumullah, apakah kepada setiap pemimpin yang tidak berhukum Allah kita harus keras? Ternyata tidak. Justru terkadang kita harus memberikan nasihat yang baik kepada mereka, masukan yang baik kepada mereka. Walau hatta kalau misalnya pemimpin itu pun kafir, ya, tetap kita melihat mana yang lebih maslahat. Ya. Fir'aun kafir itu, Pak. Wallahi kafir. Tapi bagaimana sabarnya Nabi Musa berdakwah kepada siapa? Fir'aun, ya akhwat Islam, azakumullah, ya. Di zaman para ulama terdahulu ada tidak pemimpin yang akidahnya kufur, Pak? Ada. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Khalifah Ma'mun, akidahnya apa? Kufur. Dia mengatakan Al-Quran makhluk, katanya. Bayangkan, apa konsekuensi Al-Quran makhluk, Pak? Konsekuensi Al-Quran makhluk itu berarti Al-Quran tidak sempurna. Berarti Al-Quran boleh dikritik karena dia makhluk. Pasti Al-Quran ada kesalahan karena dia makhluk. Ini pendapat Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan bahwa akal lebih tinggi dari dalil. Sehingga mereka perlu untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Kenapa? Supaya mereka bebas mengkritik dalil dengan akal-akal mereka. Imam Ahmad mengatakan apa? Man qala bi anna al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka ia telah kafir. Tapi subhanallah ya akhi, Imam Ahmad diuji oleh Allah. Ia ditangkap oleh Khalifah Ma'mun. Iya. Dan dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad tidak mau. Ternyata Khalifah Ma'mun meninggal dunia, diganti oleh anaknya Al-Mu'tasim Billah. Rupanya anaknya sama dengan bapaknya keyakinannya. Makanya Imam Ahmad 2 tahun lamanya dicambuk, disiksa hanya untuk mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Disiksa. Ini keyakinan kufur padahal. Banyak ulama yang disiksa dan bahkan dibunuh, ya, oleh Al-Mu'tasim Billah dan oleh Ma'mun sebelumnya. Kemudian di zaman Al-Wathiq Billah, Imam Ahmad pun dilepaskan. Ketika ia telah sampai di rumah dalam keadaan badannya sudah hancur, datanglah para fuqaha Baghdad ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal untuk menjenguk. Lalu kemudian mereka berkata kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, inna hadzal amra qad tafaqam. Perkara ini tampaknya sudah terlalu berat, hai Aba Abdillah. Bagaimana kalau kita memberontak saja? Kita ganti, kita turunkan itu Al-Wathiq Billah itu. Apa kata Imam Ahmad? Padahal beliau sudah disiksa. Tapi beliau berbicara bukan dengan perasaan, bukan dengan semangat, tapi dengan apa? Ilmu. Apa kata beliau? Ad-dima, pelihara darah kaum muslimin. Jangan sampai terkuncur gara-gara kalian. La tanzi'unna yadan min ta'ah. Jangan cabut ketaatan kalian kepada dia. Jangan, kata Imam Ahmad.
Akhirnya fuqaha Baghdad pun ya mengikuti titahnya Imam Ahmad. Sabarlah mereka. Tak lama kemudian Al-Wathiq billah meninggal dunia, digantikan oleh Al-Mutawakkil 'ala Allah. Rupanya Al-Mutawakkil Allah mencintai Imam Ahmad. Maka di zaman Al-Mutawakkil itu Ahlus Sunnah dimuliakan. Sebaliknya Mu'tazilah ditangkepin, dimasukin ke penjara. Ternyata kesabaran memberikan hasil tidak, Pak? Manis, Pak. Hasilnya manis, Pak. Tapi lihat, di zaman sebelum Imam Ahmad ada panglima yang sangat bengis dan kejam sekali, Pak. Namanya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ini orang bengis banget, Pak. Sampai Imam Adzabi mengatakan apa? Kalaulah orang-orang kafir itu membawa orang-orang kejamnya dan kita bawa Hajjaj bin Yusuf, kita masih menang kejamnya. Hajjaj bin Yusuf itu, Pak, membunuh 120.000 kaum muslimin pelan-pelan. Ngebunuhnya nggak langsung, pelan-pelan. Dicungkil dulu matanya, dipotong dulu hidungnya, potong dulu dikit-dikit sampai mati. Itu yang sudah dibunuh oleh dia 120.000 kaum muslimin. Yang kemudian ya terjadikan pemberontakan di Kufah itu. Yang tadinya hampir pasukan Hajjaj kalah, tapi karena kecerdasan Hajjaj akhirnya kalah. Pemberontakan habis dibunuh oleh, bahkan ulama yang tidak salah pun dikejar-kejar, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Padahal Al-Hasan Al-Basri termasuk yang mengingkari para pemberontak itu, diingkari oleh Al-Hasan, tapi dia ikut terkena tuduhan. Akhirnya beliau jadi buronan siapa? Hajjaj. Iya. Pernah suatu ketika Al-Hasan Al-Basri ada yang mendengar seorang laki-laki berdoa, "Ya Allah, binasakanlah si Hajjaj itu, ya Allah." Apa kata Al-Hasan? "Kamu jangan berdoa seperti itu." Loh, kenapa? Dia kan kejam. Kata Al-Hasan, "Aku khawatir kalau Allah kabulkan doa kamu, ternyata penggantinya kera dan babi." Maksudnya, kamu tahu dari mana kalau dia bakalan penggantinya lebih baik dari dia? Gimana kalau ternyata penggantinya lebih kejam dari dia? Ayo. Kenapa kamu tidak doakan saja kebaikan untuk dia supaya diberikan hidayah? Demikian ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Sedikit saya bicarakan itu untuk melihat bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadapi pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah. Bahwa tidak setiap hakim yang tidak berhukum dan hukum Allah kita harus keras kepada dia, enggak, Pak. Kenapa sih kau pemimpin kita tidak berhukum dan hukum Allah? Pasti ada sebabnya. Sebab pertama, rakyatnya enggak mau berhukum dan hukum Allah. Ya enggak, Pak? Yuk, sekarang kan di Indonesia ini banyak rakyat yang lebih senang dengan berhukum adat. Hukum adat bagi rakyat Indonesia ini banyaknya lebih tinggi daripada syariat. Ya, sampai-sampai ada ikhwah mau nikah pengen sesuai dengan Islam aja, syariat nggak boleh sama orang tuanya, nggak bisa, harus sesuai dengan adat. Ternyata adat lebih dihormati daripada syariat. Nah, kalau penduduknya begitu, dan Allah pasti memberikan penguasa sesuai dengan keadaan penduduk. Ya. Imam At-Turtusi ketika menafsirkan firman Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zalim itu pemimpin dari kalangan orang zalim juga. Kata Imam At-Turtusi, ayat ini sangat sepadan dengan pepatah orang Arab, faqama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berada di suatu keadaan, demikianlah keadaan pemimpin kamu. Jadi kenapa di Indonesia ini kok pemimpinnya tidak mau berhukum dengan Allah? Jawabnya rakyatnya nggak mau. Ya kan, Pak? Rakyatnya nggak mau. Yang mau sholat berapa sih? Di Indonesia ini mayoritas umat Islam, Pak. Iya. Tapi dari mayoritas yang sholat 5 waktu berapa? Dari yang sholat itu yang betul-betul yang mentauhidkan Allah berapa?
Yang betul-betul mengikuti sunnah Rasul berapa? Ya, kesyirikan merajalela, perdukunan, bahkan dukun jadi apa? Penasihat spiritual. Dukun, mistik-mistik merajalela, ilmu-ilmu ya perdukunan. Ya, subhanallah, keadaannya seperti ini. Makanya akhi a'azakumullah wa iyyakum. Nah, disinilah ya akhi a'azakumullah. Maka dari itu kewajiban kita adalah sekarang perbaikilah dengan cara terus berdakwah. Berdakwah. Perbaiki ini, ya. Sampaikan kepada pemimpin kita, kepada jajaran-jajaran pemerintah kita, ya, supaya mereka mengenal Allah, supaya mereka kembali kepada Allah. Sebatas kita sampaikan, berikan nasihat, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan nasihat kita, dengan dakwah kita, Allah berkahi, Allah berikan hidayah mereka, kan gitu ya akhi azakumullah ya. Nah ini akhi ya. Jadi sebab yang ketiga munculnya radikalisme apa? Adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin ataupun rakyat. Akhirnya muncullah ya orang-orang yang sedang begitu sangat semangat memperjuangkan apa, membela agama ini, ternyata dibalas dengan sikap berlebihan, tidak sesuai dengan apa etika-etika Islam. Ya. Akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Sebab yang keempat. Apa itu sebab yang keempat? Yaitu adanya makar dari orang-orang non-muslim, non-Islam yang ingin merusak Islam. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani, Pak, ingin dan tak ingin sunnah itu bangkit, tak ingin. Mereka tak ingin Islam itu bangkit, tak ingin dan tak akan pernah mau. Allah berfirman, "Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu." Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridha sampai kamu mengikuti millah mereka. Nah, orang Yahudi ini pintar, Pak, membaca situasi. Ya. Terkadang dengan cara apa, Pak? Ya. Provokasi. Orang-orang yang sedang semangat-semangat dalam agama ini didekati. Kemudian diberikan, ya, dia bisa saja pura-pura masuk Islam dengan dalih sedang memperjuangkan negara Islam dan yang lainnya, padahal dia sebetulnya Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dicarinya orang-orang yang begitu semangat, dimasukkan syubhat-syubhat takfir. Supaya apa? Muncul sikap-sikap apa? Radikal. Untuk apa? Untuk mencoreng Islam. Untuk mencoreng Islam, Pak. Terkadang caranya apa, Pak? Caranya dipanas-panasi hati mereka, dibakar terus. Seperti di zaman Utsman bin Affan. Bagaimana Abdullah bin Sabah membakar hati kaum muslimin. Caranya apa, Pak? Ya, Abdullah bin Sabah menyimpan orang kepercayaannya di kota Madinah. Ya, yang pura-pura masuk Islam juga. Dan dia punya kemampuan menjiplak tulisan. Maka ditulislah atas nama Ummahatul Mukminin, yang isinya surat tersebut bahwa mereka dizolimi oleh Utsman, bahwa Utsman nepotisme, bahwa Utsman begini ini. Dikirim surat tersebut di Kufah, dibacakan setelah salat Jumat. Panas tidak hati kaum muslimin? Panas. Siapa yang tidak panas? Istri-istri Nabi dizalimi. Dan pinternya Abdullah bin Sabah yang dia pakai adalah Ahlul Bait. Karena dia tahu bahwasanya kaum muslimin sangat cinta apa? Ahlul Bait. Ya. Akhirnya berhasil membakar hati kaum muslimin yang ada di Kufah. Sengaja yang datang itu Kufah, Basrah, karena pada waktu itu mereka baru masuk Islam, sehingga lebih mudah untuk dibakar. Akhirnya terbakarlah hati mereka, marahlah mereka kepada Utsman bin Affan,
berbondong-bondong mereka datang kota Madinah. Ngapain? Demo. Nah, ini sejarah demo yang pertama kali Pak dalam Islam tuh Pak. Ya. Apa permintaan mereka? Mereka minta Utsman turun jabatan. Utsman bin Affan merasa heran. Ada apa ini? Kok tiba-tiba mereka datang rame-rame minta dia turun? Maka Utsman pun bertanya kepada mereka, rupanya ada apa Pak? Ada berita-berita dusta. Maka Utsman pun membantah, mengklarifikasi semuanya bahwa itu enggak benar. Maka kembalilah mereka, tapi di perjalanan kembali mereka membuat apa? Makar. Dibikin surat palsu atas nama Aisyah. Isinya apa? Aniktulu Utsman, bunuh Utsman. Kembali lagi mereka, kemudian ya mereka pun para provokator ini bergabung dengan para pendemo ini Pak, yang kemudian mengepung rumah Utsman bin Affan 20 hari lamanya, yang kemudian mereka berhasil membunuh Utsman bin Affan dengan sangat mengenaskan, berhasil konspirasi. Siapa yang memikirkan itu Pak? Otaknya Abdullah bin Sabah. Siapa dia? Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Iya. Konspirasi besar itu Pak. Bapak tahu? Iya. Negara yang berhasil dibangun oleh orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam itu Banu Fatimiyah. Iya, iya. Siapa yang mentaksis dan membangunnya? Dia adalah Ubaidullah bin Abil Qaddah. Dia orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam Pak. Kemudian dia mengaku-ngaku keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian dia ya mengaku-ngaku membela Ahlul Bait, sehingga banyak orang yang simpatik kepada dia. Sehingga akhirnya kemudian dia mempunyai kekuatan besar Pak. Dan dia menyebarkan pemikiran yang sangat menyesatkan. Akhirnya mereka berhasil membuat daulah di Mesir, daulah Ubaidiyah waktu itu. Mereka lah yang kemudian mencuri Hajar Aswad. Hajar Aswad dicuri oleh mereka Pak. Dan orang-orang yang haji pada waktu dibunuhi. Sampai-sampai kata Ibnu Katsir, ya sumur Zam-Zam itu merah dengan darah. Dan beberapa tahun lamanya tidak ada yang berani haji. Karena setiap orang yang haji pasti dibunuh. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ternyata ulahnya orang Yahudi. Pemikiran-pemikiran sesat muncul rata-rata dari siapa? Mereka juga. Qadariyah. Siapa yang pertama kali mencetuskan Pak? Ma'bad al-Juhani. Siapa Ma'bad al-Juhani? Dia belajar kepada Susan namanya, orang Nasrani. Dicuci otaknya. Ya, dicuci otaknya dan kembalikan kepada kaum muslimin dalam keadaan dia punya keyakinan bahwa takdir tidak ada. Lalu ia mendakwahkanlah pemikiran tersebut di tengah kaum muslimin. Sama dengan sekarang, kaum muslimin belajar Islam ke New York, belajar Islam ke Washington. Ini salah alamat Pak. Belajar Islam tuh ke sono, ke Mekah Madinah. Pulang-pulang liberal. Dalam keadaan otak mereka sudah dicuci. Mereka lah yang jadi pion-pion untuk merusak Islam. Mereka yang sengaja dicuci otaknya di sana, dikembalikan ke Indonesia untuk merusak Islam. Makanya Pak lihat, Mirza Ghulam Ahmad di baliknya siapa? Inggris penjajah. Kenapa? Sebetulnya Mirza Ghulam Ahmad ini diciptakan oleh Inggris untuk melawan gerakan jihad umat Islam yang ada di India. Karena waktu itu Inggris menjajah India, kaum muslimin bangkit untuk berjihad melawan Inggris. Diambillah si Mirza Ghulam Ahmad ini dari keluarga broken home. Dicuci otaknya, dilepaskan, lalu kemudian dia tadinya berdakwah kepada Al-Quran dan Sunnah, lama-lama mengaku Imam Mahdi, lama-lama mengaku Nabi.
Dan dibela oleh iblis. Iya. Makanya kan Pak, kelompok Ahmadiyah itu kiblatnya kemana coba? Ke Mekah? Bukan, ke London. Iya. Kiblatnya enggak ke Mekah, mereka itu ke London. Makanya ya akhi, azakumullah wa iyyakum, kelompok-kelompok yang bisa merusak Islam itu disokong betul oleh mereka, Pak. Karena tujuan mereka ingin merusak Islam. Iya. Nah, akhwal Islam azakumullah, termasuk radikal dan yang lainnya, semua sebetulnya juga di belakangnya mereka yang berusaha untuk menciptakan supaya apa? Kaum muslimin jelek citranya. Yang kebetulan ada orang-orang Islam yang sedang semangat ingin memperjuangkan Islam, yang seperti ini digunakan oleh mereka untuk lebih memburukkan citra Islam. Makanya ya akhi, ya, ini sebab yang keberapa? Yang keempat, adanya campur tangan ya dari non muslim terutama Yahudi dan Nasrani untuk akhirnya membentuk kelompok-kelompok radikalis terorisme yang diambil dari ya anak-anak kaum muslimin yang sedang semangat membela apa? Islam ini. Makanya tidak aneh kan yang membunuh diri itu rata-rata masih belia Pak, pemuda-pemuda itu Pak, yang menjadi pengantin-pengantin ya, yang diiming-imingi katanya dapat bidadari surga. Kamu kalau membom ya bunuh diri itu kamu bakalan langsung masuk surga. Diiming-imingannya cantik bener Pak. Ya, Allahul musta'an walitiklan. Makanya akhi, ya hal seperti ini harus dihadapi oleh dua perkara. Harus menghadapi ya radikalisme dan terorisme itu, pertama para ulama harus bersungguh-sungguh untuk ya menjelaskan tentang hakikat terorisme dalam Islam. Yang kedua, mendidik pemuda-pemuda dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, supaya mereka terpelihara ya dari pemikiran-pemikiran radikal dan terorisme atau khawarij itu. Ya. Kemudian para pemuda diikat dengan para ulama itu. Jangan dibiarkan mereka itu ya memahami sendiri tentang agama dan din ini. Kemudian ya pemerintah pun juga harus bersikap. Bagaimana caranya, dengan cara yang bijak ataupun dengan cara yang ya sesuai, yang lebih maslahat. Ya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Yang tentunya ya kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemimpin yang mencintai umat Islam, mencintai syariat. Iya. Namun ternyata tidak mudah hal itu bisa kita dapatkan, akhi. Iya, yang penting sekarang adalah kita terus berdakwah dan berdakwah. Iya, berdakwah. Nah, pemerintah Indonesia kan untuk menanggulangi terorisme ada dua lembaga, BNPT dan apa? Densus 88. Itu dibangun untuk apa, Pak? Untuk menanggulangi terorisme. Kita umat Islam ya harus berpikir cerdas, Pak. Bagaimana caranya ya supaya mereka ini tidak salah alamat. Berarti mau tidak mau kita harus dekati mereka, berikan masukan. Iya. Iya. Makanya alhamdulillah Ustaz Abdurrahman Ayub diajak sama BNPT karena mereka tahu Ustaz Abdurrahman Ayub ini betul-betul tahu ya gerakan JI di Indonesia, petanya dan yang lainnya. Paham betul siapa orang-orangnya. Tahu betul. Maka kemudian diajak. Alhamdulillah. Demikian pula ya akhwal Islam, kita berpikir bagaimana supaya kita bisa memberikan masukan kepada mereka bahwa ya jenggot tidak identik dengan terorisme, bahwa cingkrang bukan ciri teroris, bahwa sunnah bukanlah terorisme dan radikalisme.
Ini yang harus kita pikirkan, Pak. Iya. Makanya akhi, ya itulah orang-orang yang keras itu ketika melihat sebagian ustadz-ustadz ada yang mendekati, apa katanya? Wah, murji'ah. Wah, penjilat. Wah, iya. Iya. Padahal kan ustadz-ustadz itu tujuannya ingin apa? Memberikan masukan-masukan yang terbaik. Ya, kepada mereka memberikan pemahaman-pemahaman yang terbaik, dan alhamdulillah ya ada hasil-hasilnya kok, Pak. Ya seperti kemarin tuh ya, apa sih sebelum Pak Tito, siapa? Pak Badarudin Haiti itu kan, beliau ceramah di Istiqlal bahwa jenggot, cingkrang bukan tanda terorisme. Tegas beliau mengatakan begitu. Kenapa? Karena adanya orang-orang yang berusaha untuk memahamkan kepada beliau, ya, tentang sunnah ini, apa sunnah ini. Ya waktu masih Pak Badarudin Haiti itu kan, ya, alhamdulillah beberapa ustadz kita diundang oleh beliau, Ustadz Abu Qatadah, Ustadz Abu Haidar, ya, beliau ingin tahu tentang gerakan-gerakan Islam. Alhamdulillah dijelaskan sama Ustadz Abu Qatadah, sama Ustadz Abu Haidar, ya tentang hakikat ini, diberikan masukan. Waktu itu beliau baru paham, oh ternyata begitu ya. Iya. Nah, dengan cara seperti ini, terkadang kan pemimpin-pemimpin kita itu nggak paham, Pak, nggak tahu, nggak punya ilmunya gitu, Pak. Berarti kita harus berikan kepada mereka masukan-masukan yang bermanfaat, supaya mereka tahu mana teroris, mana bukan. Karena orang-orang Syiah nih zaman sekarang ini terutama di Indonesia berusaha bagaimana caranya supaya dakwah sunnah ini mati. Caranya bagaimana? Diidentikan dengan Wahabi, dan kemudian tuduhannya apa? Teroris, suka mengkafirkan, dan yang lainnya. Iya. Sehingga apa yang terjadi, akhwan Islam azakumullah wa yakum, mereka pun juga menghasut, ya, organisasi terbesar di Indonesia ini, supaya apa? Memusuhi apa? Orang-orang yang berusaha kembali kepada sunnah. Akhirnya di mana-mana di demo, ya Ustadz Syafiq tuh di beberapa tempat di demo, akhi azakumullah wa iyyakum. Karena sebetulnya di belakang mereka ini ada orang-orang yang tidak suka ini. Ya, sebuah konspirasi besar ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi azakumullah wa iyyakum, kita tentunya tetap bersabar. Dakwah sunnah terus berjalan insyaallah. Kita terus berusaha untuk mendakwahi manusia dengan hikmah, dengan bijak, dengan ilmu, dengan penuh kesejukan. Kita harus perlihatkan bahwa dakwah sunnah bukan dakwah terorisme, bukan sama sekali. Iya. Makanya kita selalu fahamkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana sikapnya kepada pemimpin, ya. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akhlak, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah pergaulan dengan masyarakat, dengan non Muslim dan yang lainnya. Dan bahwasanya kita sama sekali tidak pernah akhi salampangan dalam masalah kafir mengkafirkan. Karena kan yang selalu diidentikan kepada kita apa coba? Itu Salafi Wahabi mudah mengkafir-kafirkan. Padahal subhanallah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja, Pak, yang mereka katakan bahwa itu pentolannya Wahabi, ya. Beliau mengatakan apa? Ya ketika itu beliau dituduh mudah mengkafirkan dan mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah ke negerinya. Maka beliau mengatakan apa? Fa idza lam ukaffir man ya'budu sonam alladhi ala qabril badawi li jahlihim wa adami man yunabbihuhum fa kaifa ukaffir man lam yuhajir ila diyari. Aku belum berani mengkafirkan orang yang menyembah patung Badawi yang ada di kuburannya karena kebodohan mereka dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Bagaimana aku mau mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah ke negeriku? Tapi itulah Pak, diputar balikan. Itu buku yang berjudul apa itu? Sejarah Berdarah Sekte Wahabi Salafi, yang ditulis oleh Ida Haram.
100% isinya kedustaan, Pak. Dusta isinya itu. Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh beberapa ustadz, ya Ustadz Firanda, Ustadz Sufyan Nurai dan yang lainnya. Ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ya, tentu kita tidak akan pernah surut ketika dituduh teroris, padahal kita sama sekali alhamdulillah berlepas diri dari terorisme. Kita pun tidak akan pernah surut berdakwah insyaallah. Kita akan terus memahamkan kepada masyarakat tentang hakikat dakwah yang mulia ini. Dakwah ya dengan yang penuh hikmah ini, akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Baiklah, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Apa yang harus dilakukan para pemuda agar tidak mengikuti paham radikalisme atau radikalisme? Yang harus dilakukan bagi seorang pemuda adalah berhati-hati dalam mencari guru. Makanya tadi pagi ya, saya memberikan di antara tips menghadapi era globalisasi zaman sekarang itu, Pak. Berhati-hati deh, Pak. Dunia internet jangan jadikan rujukan dalam menuntut ilmu. Berusahalah bermusyawarah dengan para asatidzah yang kuat keilmuan mereka. Kemudian minta fatwa para ulama besar. Karena pemuda ini yang sedang semangat ya memperjuangkan Islam, sedang girohnya masya Allah, itu harus diikat oleh para ulama. Sebab ketika mereka tidak diikat oleh para ulama, bahaya, Pak. Makanya seorang pemuda harus betul-betul mulazamah dengan para ulama, mengkaji, minta petuah-petuah mereka. Ya, sebab dalam memperjuangkan Islam tuh modalnya bukan cuma semangat, Mas. Memperjuangkan Islam tuh butuh keilmuan, butuh kehati-hatian. Iya. Supaya jalannya kita dalam memperjuangkan Islam malah tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar tentunya. Nah, para ulama dengan ketajaman pemahaman mereka, pengalaman mereka dan yang lainnya, ya, ini lebih berhati-hati tentunya ya akhwal Islam azakumullah untuk menentukan sikap-sikap. Makanya ya, para pemuda agar tidak mengikuti pemahaman radikalisme itu, ya berusahalah mereka menuntut ilmu langsung kepada para ulama dan dibimbing oleh mereka, ya, supaya tidak tersesat jalan. Bagaimana sikap kita menanggapi atau menyikapi teman dekat bahkan keluarga yang menganggap diri saya ini sebagai teroris atau radikal hanya karena penampilan saya berjenggot, celana cingkrang dan sunnah yang lainnya? Akhi, kalau kita dituduh teroris, ya jangan bersedih hati. Jangan kemudian jadi ciut. Jangan kemudian malah jadi marah dan yang lainnya. Kita katakan kepada dia, kamu tuduh saya teroris. Buktinya apa? Apa saya melakukan keonaran? Kalau saya teroris, ya saya udah ditangkap sama Densus. Saya sudah ditangkap sama polisi. Ya, karena kamu berjenggot. Oh begitu, berarti Rasulullah teroris ya. Saya berjenggot ini ngikutin Rasul. Rasulullah yang menganjurkan umatnya berjenggot. Apakah hanya karena berjenggot kemudian jadi teroris? Berarti Rasulullah yang mengajarkan terorisme, begitu? Ya. Coba pahamkan ke dia, Pak, bahwa jenggot itu adalah sunnah Rasulullah. Semua Rasul berjenggot. Ya, pahamkan kepada dia dengan baik-baik. Saya cingkrang karena Rasulullah SAW juga yang memerintahkan. Bawakan hadisnya, perkataan para ulamanya. Apakah hanya karena saya mengikuti sunnah Rasul saya kemudian jadi terorisme? Supaya dia paham. Karena kan sekarang ini memang yang selalu dikesankan ciri teroris berjenggot, cingkrang gitu kan. Yang akhirnya masyarakat awam yang tidak paham menelan tuh mentah-mentah. Dan kebetulan ditangkap sama Densus tuh ternyata ya
Padahal kalau kita perhatikan yang bikin kemarin tuh di Jakarta tuh di Sarinah itu musbil, jenggotnya apa? Dicukur. Yang kemarin tuh, iya. Tapi ya subhanallah, selalu berusaha bagaimana diidentikan seakan-akan jenggot itu apa? Iya. Sebetulnya saya curiga ini ada unsur kesengajaan, akhi azakumullah, dari orang-orang yang memang tidak suka kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya sunnah ini dijauhi orang, ditakuti orang. Dan perlu antum ketahui, orang Yahudi dan Nasrani takut sekali umat Islam kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi, takut. Sebab kalau umat Islam sudah kembali kepada sunnah Rasul, berarti mereka akan kembali kepada kejayaannya. Dan mereka tidak ingin umat Islam seperti itu. Makanya mereka perlu untuk memerangi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum dituduh terorisme, ya sama keluarga teroris, kamu bilang, apakah jenggot yang Rasulullah sunnahkan itu ciri teroris? Bawakan dalil. Ya. Apakah cingkrang yang saya lakukan ini ciri teroris? Bawakan dalil. Mana? Dari sisi apa terorisme? Ya karena yang membuat bom-bom itu ya begitu cirinya. Yaitu kan mereka. Sekarang umat Islam ada yang koruptor enggak? Hah? Umat Islam ada koruptor enggak, Pak? Ada. Berarti Islam korupsi. Yang salah siapa? Islamnya atau individunya? Individunya. Nah kalau ternyata ada yang melakukan misalnya ya terorisme itu berjenggot, yang disalahin jangan jenggotnya dong, karena itu sunnah Rasul. Yang disalahin tuh orangnya. Ya. Sekarang kalau misalnya gara-gara ada orang yang berjenggot kemudian melakukan radikalis, boleh dikatakan berarti ciri teroris itu jenggot. Berarti orang Nasrani pun juga boleh mengatakan ya Islam itu jelek karena orang Islam banyak yang korupsi. Ya, orang Islam juga yang banyak berbuat maksiat di Indonesia ini. Bahkan yang suka mencuri sendal di masjid-masjid orang Islam juga. Ya kan, Pak? Jadi kalau begitu Islam jadi jelek begitu. Ini sebuah kesalahan di dalam pemahaman, akhi azakumullah. Tapi itulah sudah sunnatullah, ketika kita berusaha kembali kepada sunnah Rasul diuji. Ya udah sabar aja lah, Pak. Sabar dengan ujian-ujian itu. Nggak usah kita gubris. Apakah orang-orang jil itu bodoh, Ustadz? Padahal kan mereka rata-rata dokter-dokter, Ustadz. Iya, Pak. Dokter itu tidak jaminan, ya, bahwa orang yang dokter itu pasti benar pemikirannya. Belum tentu. Apalagi sudah saya sebutkan tadi, belajarnya salah alamat ke sono. Ya. Maka jangan kita itu terpengaruh oleh gelar doktornya itu. Kalau ternyata doktor itu singkatan ngodok-ngodok yang kotor, ya. Pemikirannya yang kotor, kita jangan tertipu. Kalau ternyata pemikirannya merusak dunia, merusak Islam, percuma itu titel-titel doktor itu, ya akal Islam azakumullah wa yakum. Kebenaran tidak bisa dinilai dengan gelar, tapi kebenaran harus dinilai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan terpengaruh. Maka akhi, sekali lagi, bahwa titel bukan parameter kebenaran, akan tetapi ya kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dipahami oleh para ulama. Apakah orang-orang kafir di Indonesia termasuk kafir harbi? Nah sekarang saya mau tanya, mereka memerangi kita enggak? Membunuh kita enggak? Mengusir kita enggak? Ya, enggak kan? Ya sudah, yang namanya kafir harbi itu jelas-jelas memerangi kita, membunuh kita, mengusir kita, itu namanya kafir harbi. Ya kota Islam azakumullah wa yakum.
Tapi mereka kan berbuat makar. Ya sudah kalau begitu lawan dengan makar lagi. Mereka kan berusaha menyebarkan pemikiran mereka melalui media. Kalau begitu lawan dengan media lagi. Ya. Kalau mereka membunuh kita, lah kita lawan lagi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sekarang ketika orang-orang Nasrani di Indonesia ini ya membuat sebuah makar bagaimana caranya mengkristenkan orang Indonesia dengan adanya kristenisasi, didekati kemudian dikasih harta, duit dan yang lainnya. Nah, sekarang kita berpikir gimana menyelamatkan kaum muslimin Indonesia yang lemah itu dari gerakan itu. Ya, dengan cara yang sama tentunya ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Kita dekati lagi, kita berikan harta, kita kuatkan lagi keimanannya, selamatkan mereka. Ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Apakah termasuk teroris atau khawarij orang yang mencela pemerintah? Mas, merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Haramnya mencela pemimpin di tempat-tempat umum. Berkuar-kuar mencela pemimpin di mimbar-mimbar. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu ya dalam kitab-kitab para ulama yang menyebutkan tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu disebutkan tentang manhaj ini akhi azakumullah wa iyyakum. Tidak boleh menggibah pemimpin di mimbar-mimbar apalagi di media-media, enggak boleh. Kalau kita ingin menasihati bukan di mimbar. Kata Rasulullah, siapa yang ingin menasihati pemimpin hendaklah jangan ia nasihati secara terang-terangan, kata Rasulullah. Hadis itu dari Imam Ahmad dan mempunyai syawahid dan penguat-penguatnya. Hadis itu hasan. Kata Rasulullah, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdi alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati penguasa jangan terang-terangan di depan umum, enggak boleh. Wal yakhlubih, hendaklah ia menasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau ia menerima alhamdulillah, wa illa kalau dia tidak menerima faqad adda alladhi alai, berarti dia sudah melaksanakan tugas, selesai. Kenapa? Kadang kan hadis yang sudah jelas sahih hasan ini ditolak karena apa Pak? Tidak sesuai dengan keinginan. Enggak boleh ya akhi. Ya, Allah dan Rasulnya sudah memberikan kepada kita cara bagaimana menasihati penguasa. Karena penguasa itu harus dijaga kewibawaannya, Mas. Jangan sampai ketika kewibawaannya hilang, sudah nggak ada lagi keamanan nanti. Masyarakatnya sudah berani dan yang lainnya, akhirnya ya sudahlah. Ya, kalau misalnya pemimpin kita ini misalnya begini-begini, sabar. Kita berpikir bagaimana memberikan nasihat yang terbaik buat dia. Karena yang memiliki hidayah siapa? Allah. Kewajiban kita memberikan nasihat, sampaikan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah berikan hidayah. Ya. Adapun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, ya, keonaran, radikalis, apa manfaatnya? Yang diinginkan dari itu? Apa manfaatnya? Apakah dengan seperti itu Islam jadi menang? Enggak. Apakah dengan seperti itu sunnah semakin mulia? Enggak juga. Bahkan orang semakin takut dari sunnah Nabi SAW. Islam semakin tercoreng, Pak. Sabarlah. Kita berdakwah itu jangan tergesa-gesa, Pak. Terkadang kan sebagian dai itu, Pak, ketika berdakwah ingin melihat hasil. Ingin melihat apa? Hasil. Sebuah kesalahan besar dalam berdakwah itu ingin melihat hasil. Kewajiban kita adalah sekarang berdakwah itu sesuai dengan metode para nabi dan rasul. Masalah hasil di tangan Allah. Ya, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad apa? Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka. Bisa jadi kami akan perlihatkan kepada engkau hai Muhammad sebagian janji kami ketika engkau masih hidup. Atau kami wafatkan engkau dulu, baru kami realisasikan janji kami.
Jadi bukan syarat, Pak. Ketika kita berdakwah, kita melihat hasilnya di saat kita masih hidup. Ya, bukan syarat. Yang penting kita sudah berdakwah, masalah hasil Allah yang Maha tahu. Barangkali dengan dakwah kita, ya, setelah kita meninggal dunia ternyata Allah menangkan sunnah ini. Makanya ini yang harus kita perhatikan, akhi. Ya, jangan tergesa-gesa dalam berdakwah. Yang terpenting adalah dakwahkan umat ini supaya mereka hanya mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berusaha kita bagaimana manusia ini cinta kepada Allah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memahami hadis yang berisi barang siapa tidak berbaiat maka matinya bangkai jahiliyah? Kita katakan pertama, Rasulullah mengatakan siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat. Pertanyaan yang pertama adalah kepada siapa kita berbaiat? Ini yang jadi masalah, Pak. Ya, pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal sebuah hadis. Man mata walisa alaihi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak punya imam, maka ia mati bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam, kamu tahu tidak siapa imam yang dimaksud dalam hadis tersebut yang berhak dibaiat? Hu an yaqula kullu muslim hadza imam, yaitu yang diakui oleh setiap muslim ini imam. Bukan hanya diakui oleh kelompok tertentu saja, Pak. Syekhul Islam dalam kitab Minhajus Sunnah menyebutkan syarat-syaratnya imam yang berhak dibaiat. Dia punya wilayah kekuasaan, dia punya kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan dan siasah syariah. Sementara kan yang ada sekarang boro-boro terpenuhi syarat-syarat itu, Pak. Cuma bikin kelompok, ada pemimpinnya, diklaim, maksud hadis itu nih kelompok saya. Ajib. Iya. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Pemimpin yang hak, yang jelas-jelas dia punya kekuasaan. Ya, itu yang kita baiat ya akhul Islam azakumullah. Nah, ya, akhirnya dengan adanya seperti itu bahwa hadis ini barang siapa yang meninggal tidak berbaiat matinya bangkai jahiliyah, artinya boleh berbaiat kepada siapa saja yang penting dia pemimpin walaupun tidak terpenuhi. Akhirnya apa coba? Di Indonesia yang dibaiat banyak loh, Mas. Berapa banyak kelompok di Indonesia kemudian bikin kepemimpinan sendiri, baiat sendiri. Sementara kata Rasulullah apa? Apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Tuh, yang mana dulu harus dibunuh itu, Pak. Dalam satu riwayat, hendaklah yang pertama membunuh yang kedua. Allah musta'an wa laitiklan. Ya akhi, azakumullah wa iyakum. Akibat memahami dalil seenaknya ya begitu, Pak. Udah begitu kata-kata mati bangkai jahiliyah dipahami kafir coba. Padahal tidak ada satupun ulama yang mensyarah hadis tersebut mengatakan yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah itu kafir, enggak ada. Semua ulama yang menafsirkan hadis itu mengatakan mati bangkai jahiliyah artinya mati di atas salah satu perangai jahiliyah. Artinya di atas dosa besar, enggak kafir, enggak. Tapi itulah sekali lagi akibat apa? Memahami dengan otak sendiri. Iya, terjadi kesalahan, tidak merujuk bagaimana para ulama menafsirkan hadis tersebut. Bagaimana kita mensikapi hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hukum Islam? Akhi, ya, hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hukum Islam itu seperti apa misalnya? Kalau itu tidak sesuai dalam artian memang ya bertabrakan, maka pertama kita tidak boleh menaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah. Yang kedua, kalau ternyata misalnya tata cara memilih pemimpin itu tidak sesuai syariat, namun ternyata darurat,
Yang satu kafir, yang satu muslim. Maka fatwa para ulama besar mengatakan boleh. Ya. Kalau memang ternyata itu sangat dibutuhkan. Dan dikhawatirkan mudarat muncul dari situ. Makanya akhir lihat dalam sebuah hadis ketika Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Dalam Islam yang namanya pemilihan pemimpin itu ada syaratnya, Pak. Dan ini menjadi ijma para ulama, kesepakatan seluruh ulama bahwa pemimpin itu tidak boleh budak, nggak boleh hamba sahaya, nggak boleh. Syarat pemimpin harus merdeka. Maka kalau pemimpin yang syar'i, tata cara pemilihan pemimpin dalam Islam yang sesuai dengan syariat itu tidak mungkin memilih budak, nggak mungkin. Kalau ternyata ada budak atau hamba sahaya jadi pemimpin, pasti caranya tidak syar'i. Pasti caranya tidak syar'i. Tapi ternyata Nabi tetap mengatakan dengar dan taat. Walaupun caranya tidak syar'i, dengar dan taat. Memberontak dalam Islam haram. Tapi para ulama semua sepakat, siapa yang menjadi pemimpin dengan cara pemberontakan dan kemudian dia menjadi pemimpin, maka tetap harus ditaati walaupun caranya tidak syar'i. Ya. Nah ini akhi azakumullah wa iyyakum. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh sebagian teman-teman saudara-saudara kaum muslimin yang radikal tuh, yang keras. Katanya di negeri kita ini tidak sesuai dengan syariat, maka hasilnya pun tidak boleh kita terima. Subhanallah, tidak ada ulama salaf terdahulu yang berkata demikian, kecuali dari kocek mereka sendiri, ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Saya bingung semua ceramah yang diputar di radio terjadi dalam kehidupan saya. Saya bingung semua ceramah yang diputar di radio terjadi dalam kehidupan saya. Mohon penjelasan agar saya tidak bingung. Saya yang bacanya bingung, Pak. Karena yang terjadi dalam kehidupan antum apa nggak dijelasin? Seperti apa? Saya juga jadi bingung, Pak. Ikut bingung saya itu, Pak. Bener. Ya. Kalau misalnya yang disampaikan oleh Ustadz tentang masalah-masalah yang dilarang oleh syariat ada pada diri antum, ternyata antum melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, ya segera taubat dong, nggak usah bingung. Iya, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebingungan antum nih diletaknya pada yang mana, saya juga bingung gitu, Pak. Bagaimana cara mengembalikan teman yang sudah terjerumus kepada faham radikal? Yang seperti ini memang, Pak, biasanya terpengaruh oleh syubhat, Pak, pemikiran. Berarti untuk mengembalikannya harus dengan hujah dan dalil. Ya, karena kan orang ini kalau kita dakwahi, dia malah mendakwahi kita. Dia bawa juga perkataan ulama dan yang lainnya. Berarti kita harus kuat betul nih ilmu kita untuk bisa menepis syubhat-syubhat dia. Kalau kita nggak punya keilmuannya, kita malah ke bawah terkadang. Oh, benar juga ya. Nah, kan akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita malah ikut-ikutan. Bahaya. Terorisme sering diidentikan dengan melakukan tindakan bom bunuh diri dan mereka beranggapan apa yang mereka lakukan akan masuk surga dikarenakan melakukan tindakan tersebut di jalan Allah. Di jalan Allah apaan? Ya, coba
Berpikir deh Pak, dengan adanya bom bunuh diri apakah jadi banyak orang masuk Islam? Enggak. Dengan adanya bom bunuh diri apakah sunnah menjadi mulia? Enggak. Dengan adanya bom bunuh diri apakah banyak orang-orang non-muslim yang simpati kepada Islam? Enggak juga. Kalaulah itu betul-betul di jalan Allah, pastilah sunnah jadi mulia ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Tapi itu sama sekali bukan jalan Allah ya akhi, itu ngawur. Makanya kalau kita lihat dan telusuri fatwa para ulama besar di zaman ini, semua mengingkari bom-bom bunuh diri yang ada. Ya. Ternyata tidak memberikan dampak yang sama sekali positif, bahkan negatif, dan hasilnya ya sunnah Rasul dimusuhi orang. Allah musta'an oleh tiklan. Inilah Pak, kalau mereka itu ya seenaknya mendefinisikan jihad, mendefinisikan di jalan Allah, ya Pak Allah musta'an, musibah benar ya menimpa umat Islam di zaman ini. Apa yang menjadi syarat suatu negara disebut negara muslim atau negara kafir? Yaitu apabila ya tegak syiar Islam yang besar di negara tersebut, di mana di negara tersebut masih di bawah kendali umat Islam. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW apabila ingin menyerang suatu kaum, beliau dengar dulu terdengar adzan atau tidak. Kalau terdengar adzan nggak jadi diserang. Kalau nggak terdengar diserang. Ya, kenapa maksudnya? Kalau di situ ada syiar-syiar Islam yang besar seperti adzan, sholat berjamaah, sholat Jumat, ya sholat hari raya, berarti kaum muslimin di situ ada, ya, dan menguasai. Tapi kalau tidak adzan, berarti kan dilarang, nggak boleh. Nah ini, ya, maksudnya syiar Islam itu ada dengan bebas gitu Pak. Memang di Singapura ada adzan tapi nggak bebas kan. Jadi beberapa negara kafir ada adzan tapi nggak bebas. Kalau di Indonesia bebas. Jangankan adzan, nyanyi juga bebas. Ya. Bebas di Indonesia ini. Maka dari itu, akhi azakumullah wa iyyakum. Sebuah contoh misalnya Pak. Negeri yang disebut dengan dulu Mesir dikuasai oleh kelompok Bani Ubaidiyah, Fatimiyah, yang dikafirkan oleh para ulama. Tapi tetap masih disebut negeri Islam. Karena apa? Yang tampak di sana syiar-syiar Islam tampak di sana. Negeri Aragon yang merupakan salah satu provinsi Spanyol pada waktu itu dan dikuasai Salibis. Tapi Aragon di situ kaum muslimin syiar-syiarnya tegak dengan kuat. Masih mereka menganggap itu negeri Islam. Maka apabila di suatu negara itu syiar-syiar Islam yang besar itu kuat tampak, maka itu disebut dengan negeri apa? Islam, ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Tapi kalau ternyata syiar-syiarnya bukan syiar Islam lagi dan syiar Islam tidak ada di situ, yang ada ya syiar-syiar agama lain, berarti maka itu yang dianggap ya akhal Islam azakumullah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Makanya Syekhul Islam Taimiyah berkata, suatu negeri itu disebut negeri Islam adalah bersifat relatif tergantung penduduknya. Tergantung apa? Penduduknya, kata beliau. Beliau hanya menitik beratkan tergantung penduduknya. Tuh lihat. Artinya kalau di situ syiar Islamnya tampak, jelas, bebas, maka itu disebut negeri Islam. Apakah di zaman ini tatkala seseorang berbuat kesyirikan dapat divonis sebagai orang musyrik? Dikarenakan Al-Quran sudah sampai kepadanya. Al-Quran sudah sampai, tapi masalahnya dia paham nggak? Al-Quran sudah sampai, cuma masalahnya bisa jadi dapat
penafsiran yang salah. Iya kan Pak? Makanya pendapat yang paling kuat, tegaknya hujah itu bukan hanya sebatas sampai Al-Quran kepada dia, tapi harus betul-betul faham dengan pemahaman yang benar. Dalilnya hadis Rasulullah sabda, pada hari kiamat nanti akan ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya di hadapan Allah. Yang pertama, orang tua yang pikun. Yang kedua, orang yang tuli dan buta. Yang ketiga, orang yang kurang akalnya itu idiot. Kemudian yang keempat, orang yang mati di atas fatrah. Maka orang pikun ini berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya dalam keadaan saya tidak faham. Lihat, dalam keadaan saya tidak faham. Yang kedua berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya sementara saya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Yang ketiga berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya sementara anak-anak kecil saja melempari saya dengan tai-tai unta. Yang keempat berkata, ya Allah, belum sampai kepadaku Rasulmu. Sebelum datang kepadaku apa? Rasulmu. Itu menunjukkan, akhi, hanya sebatas sampainya Al-Quran belum tentu dipahami dengan benar, ya akhi. Bisa jadi dipahami dengan pemahaman yang salah. Makanya kita harus menegakkan hujah dan menghilangkan syubhat. Bisa saja dia melakukan kesyirikan itu karena dia punya ajengan yang menganggap itu bukan syirik, sehingga dia menganggap ini biasa, boleh-boleh aja. Ya, kalau itu yang melakukannya kaum muslimin, KTP-nya Islam, maka berhati-hati, jangan mudah dulu. Karena ini sekarang ini Pak, yang namanya kebodohan itu merajalela loh Pak. Ya, kebodohan itu merajalela di zaman sekarang, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu, jangan mudah mengkafirkan. Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana mendakwahi orang. Ya, jangan semangat kita itu mengkafir-kafirkan, tapi semangat kita adalah memberikan hidayah. Semangat kita adalah mendakwahi manusia kepada kebaikan. Ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kalau kita tidak pakai helm, tidak mau taat kepada pemerintah, apakah kita orang khawarij? Kalau peraturan pemerintah itu baik dan tidak bertabrakan dengan syariat, harus ditaati. Tapi kalau itu jelas-jelas bertabrakan dan bertentangan, tidak boleh ditaati. Helm maslahat tidak Pak? Manfaat tidak Pak? Manfaat, taati aja. Ya, suruh berhenti di lampu merah, berhenti untuk kemaslahatan supaya nggak tabrakan kan? Apakah helm lampu merah itu bertabrakan dengan syariat Pak? Enggak bertabrakan sama sekali. Ya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, kalau kita lihat orang itu terkadang salah kaprah dalam memahami berhukum dan hukum Allah. Padahal kan Pak, berhukum dan hukum Allah itu terkadang dalam perkara-perkara yang tidak ada nasnya dan butuh kepada ijtihad, di mana itu adalah maslahat. Ya, seperti masalah peraturan yang berhubungan dengan helm dan yang lainnya, itu kan manfaat, maslahat. Ya, sejalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk memberikan maslahat, taati. Ya, taati. Bagaimana menyikapi cap Wahabi? Susah Pak. Kita masa mau ngomong sama orang, kamu jangan tuduh saya Wahabi dong. Susah Pak. Biarin aja lah, mereka mau nuduh apa kek. Dulu juga Rasulullah SAW dituduh macam-macam kok. Rasulullah itu doa apa Pak? Dukun. Rasulullah itu doa apa? Penyair. Rasulullah itu doa apa Pak? Orang gila.
Ya selamanya orang yang nggak suka pasti akan bikin tuduhan. Jadi kita nggak usah gubris dengan tuduhan itu. Yang kita berusaha untuk sampaikan adalah al-haq, kebenaran. Ya. Kalau mereka mengatakan kamu Wahabi, tanya Wahabi apa sih? Apa sih Wahabi itu? Tolong jelaskan kepada saya. Karena terkadang banyak orang tidak paham apa itu Wahabi. Akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Maka pembahasan tentang masalah Wahabi ya sebetulnya panjang ya Pak ya, tentang sejarahnya dan yang lainnya. Tidak mungkin kita bisa bahas sekarang ini. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu karena kekurangan ilmu saya ya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.